Di sebuah desa yang penuh keceriaan setiap pagi, terutama ketika hari pasaran tiba, warga dari desa-desa tetangga berdatangan untuk menjual hasil kebun, kain tenun, dan rempah-rempah, sementara yang lain sibuk mencari kebutuhan sehari-hari. Di antara hiruk-pikuk pasar itulah, terlihat seorang gadis yang selalu menarik perhatian siapapun yang melihatnya, Sulastri, si kembang desa. Sulastri berjalan dengan anggun, mengenakan kebaya hijau muda, dengan selendang melilit di bahunya. Wajahnya putih bersih dengan rambut hitam legam yang disanggul rapi. Senyum lembut yang terlukis di bibirnya membuat setiap pemuda yang berpapasan terhenti sejenak, terpaku pada keelokan gadis itu. Tak heran, setiap kali ia datang ke pasar, para pemuda berlomba-lomba menata penampilan mereka sebaik mungkin, berharap bisa menarik perhatiannya meski hanya sejenak. Para pedagang pun tak segan memberikan harga murah, semata-mata agar Sulastri mau berbicara lebih lama atau bahkan mengingat mereka. Namun hari itu, ada satu pemuda yang tidak pernah berusaha menarik perhatiannya, Wiryo, seorang petani muda yang sedang menjajakan hasil panennya. Ia berdiri di depan lapak sederhana yang hanya berisi beberapa ikat jagung manis dan sayuran hijau segar. Wiryo melihat dari kejauhan saat Sulastri berjalan di antara lapak-lapak pasar, dikerumuni oleh tatapan pemuda-pemuda yang hampir seperti sekumpulan kumbang yang mengerubungi bunga indah nan wangi. Tapi berbeda dari yang lain, Wiryo hanya memperhatikannya sebentar, lalu kembali merapihkan barang dagangannya tanpa berharap lebih. Saat itu, Sulastri mendekat ke salah satu lapak penjual beras, membawa keranjang anyaman di lengannya. Entah karena berdesakan atau tersandung sesuatu, tiba-tiba tubuhnya oleng. Ia hampir jatuh dan barang belanjaannya berhamburan. Dalam sekejap, Wiryo yang tadinya sedang mengikat jagungnya langsung bergerak cepat. Ia menyelamatkan Sulastri dari jatuh terjerembab ke tanah. Dengan sigap menangkap lengannya. Sentuhan itu membuat Sulastri terkejut. Matanya yang jernih bertemu dengan mata pemuda di depannya. Tatapan yang tidak menunjukkan kekaguman berlebihan seperti pemuda lainnya, tetapi penuh rasa tenang dan perhatian. "Maaf, sampean baik-baik saja toh?" Wiryo bertanya dengan suara lembut, masih memegang lengan Sulastri untuk menstabilkan tubuhnya. Wajah Sulastri memerah seketika, bukan karena malu, tapi lebih karena kaget. Belum pernah ada pemuda yang menatapnya seperti itu. Tatapan yang tenang dan tulus tanpa terlihat mengharapkan balasan. Ia tersenyum kecil, mengangguk, lalu berjongkok untuk mengumpulkan barang belanjaannya yang berserakan. "Terima kasih mas, saya baik-baik saja," ucapnya pelan, sambil mengambil buah-buahan yang terjatuh di sekitar kakinya. Wiryo ikut berjongkok, membantu memunguti barang-barang itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya ada keheningan di antara mereka. Namun dalam kesunyian itu, benih kecil cinta mulai tumbuh. Ketika semua barang sudah kembali ke keranjang, Sulastri berdiri dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wiryo hanya tersenyum, mengangguk dengan sopan, dan kembali ke lapaknya tanpa banyak bicara. Sulastri memperhatikan punggung pemuda itu sebentar sebelum beranjak pergi. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Ada ketenangan yang menenangkan jiwanya. Tidak seperti pemuda-pemuda lain yang selalu berusaha keras menunjukkan pesona dan kekayaan mereka. Hari-hari berikutnya, setiap kali Sulastri datang ke pasar, tatapannya tanpa sadar mencari-cari sosok Wiryo di antara kerumunan. Dan setiap kali matanya menemukan pemuda itu, hatinya terasa berdesir. Wiryo tidak pernah berusaha mendekatinya, hanya sesekali tersenyum saat tatapan mereka bertemu. Tetapi senyum yang sederhana itu entah mengapa mulai membuat Sulastri merasa lebih hangat. Pemuda-pemuda lain di desa mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihat bahwa Sulastri yang dulunya selalu menerima hadiah dan perhatian dengan sopan dari mereka, kini sering tampak melamun dan tidak lagi seantusias biasanya. Bahkan, tatapannya tampak mencari-cari sesuatu yang mereka tidak ketahui apa. Kecurigaan muncul ketika salah seorang pemuda melihat Sulastri berbicara dengan Wiryo di pasar. Gadis itu berdiri di depan lapak sayuran Wiryo, berbincang pelan sambil tersenyum. Mereka terlihat begitu alami, tidak ada paksaan atau rasa canggung seperti biasanya ketika pemuda lain berusaha menarik perhatian Sulastri. "Bagaimana mungkin dia lebih memilih petani miskin itu?"
Guru itu salah satu pemuda kaya yang biasa datang ke rumah Sulastri dengan membawa hadiah. Apakah gadis itu buta? Wiryo ndak punya apa-apa, hanya sawah kecil di pinggir desa. Pemuda lain ikut menimpali dengan nada kesal. Rasa iri dan benci mulai muncul di antara para pesaing. Mereka yang sudah lama mencoba merebut hati Sulastri dengan harta dan keahlian ngomongnya tentang masa depan yang cerah, merasa tidak terima jika Sulastri lebih memilih pemuda yang tidak punya apa-apa selain kebun sayur yang kecil. Desas-desus mulai beredar bahwa Sulastri sudah terkena guna-guna atau jampi-jampi dari Wiryo. Karena mana mungkin gadis tercantik di desa itu bisa jatuh cinta pada seorang petani biasa. Namun, Sulastri tidak peduli dengan omongan mereka. Setiap kali bertemu dengan Wiryo di pasar, mereka akan berbincang pelan, membahas hal-hal sederhana, seperti keadaan sawah atau kabar keluarga. Tidak ada yang berlebihan, tetapi percakapan-percakapan itulah yang semakin menguatkan ikatan mereka. Sulastri mulai sering tersenyum lagi, dan hatinya selalu menunggu hari pasaran tiba, hanya untuk melihat Wiryo. Di sisi lain, Wiryo sendiri tidak menyangka bahwa pertemuan sederhana itu bisa membuatnya merasa lebih dari sekedar seorang petani biasa. Ia merasa bahwa Sulastri menerima dirinya apa adanya, tanpa perlu berpura-pura atau menutupi kekurangannya. Ia tahu banyak pemuda lain yang lebih pantas untuk Sulastri. Mereka yang berpendidikan, memiliki tanah luas, dan masa depan cerah. Tetapi setiap kali ia melihat senyum Sulastri yang tulus, hatinya yakin bahwa Sulastri juga merasakan hal yang sama. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tatapan iri dan benci yang mengintai dari kejauhan semakin hari semakin tajam. Di tengah-tengah mereka, ada sepasang mata yang menatap dengan marah dan penuh dendam. Mata milik Ki Jagat, tuan tanah yang merasa tersaingi. Ia sudah lama menginginkan Sulastri menjadi istrinya, dan kini melihat gadis itu lebih memilih seorang petani kecil, amarahnya berkobar seperti api yang siap melalap apapun yang ada di depannya. Dan dari situlah rencana kelam untuk menghancurkan Wiryo dan mendapatkan Sulastri dimulai. Di lain waktu, hari itu suasana rumah Sulastri terasa tegang. Di halaman beberapa pemuda tetangga dan anggota keluarga berkumpul, berdiri dengan canggung sambil berbisik-bisik, memandang ke arah rombongan besar yang baru tiba. Ki Jagat, seorang pria paruh baya dengan perawakan tinggi besar, berjalan di depan iring-iringan tersebut. Wajahnya dipenuhi kurat-kurat tegas, memperlihatkan keteguhan seorang pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ia mengenakan pakaian kebesaran berwarna merah tua dengan sulaman emas di bagian tepinya, dipadu dengan kain batik sutra terbaik, menandakan statusnya yang tinggi sebagai tuan tanah terkaya di desa. Di belakangnya, terlihat beberapa pelayan yang membawa barang-barang mewah, kotak kayu berisi perhiasan, kain sutra, dan berbagai seserahan yang terbungkus rapi. Setiap langkah Ki Jagat mengundang tatapan penuh rasa iri dari para penduduk yang melihatnya. Sejak dulu, ia dikenal sebagai orang yang berkuasa, angkuh, dan licik. Tak seorang pun berani menentang kehendaknya, karena siapapun yang mencoba menolak keinginannya akan mendapat balasan yang setimpal. Di dalam rumah, Sulastri duduk dengan gugup di samping ayahnya, Pak Raharjo, yang tampak berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya. Ibu Sulastri berdiri di sudut, tak henti-hentinya merapikan kerudungnya yang sudah rapi. Ketika langkah berat Ki Jagat terdengar mendekat, ketegangan semakin terasa. Pak Raharjo menelan ludah, mencoba menenangkan diri saat pintu terbuka, dan sosok Ki Jagat masuk dengan anggun, tetapi penuh wibawa yang menekan. "Selamat siang Pak Raharjo, semoga keluarga sehat selalu," ucap Ki Jagat dengan senyum tipis yang nyaris tak menyentuh matanya. "Selamat siang Ki, silahkan duduk, silahkan Ki." Pak Raharjo berdiri kaku, menyambut tamu agung yang dianggap sebagian besar orang sebagai setengah dewa karena kekayaannya yang melimpah. Ki Jagat duduk dengan mantap, memandang ke sekeliling ruangan kecil itu dengan mata tajam. Di sudut matanya, ia melihat sekilas sosok Sulastri yang merunduk penuh sopan, tampak cantik dalam balutan kebaya putih sederhana. "Aku datang membawa niat baik, Pak Raharjo," lanjutnya tanpa basa-basi. "Aku ingin menjadikan Sulastri sebagai istriku."
Tentu saja aku akan memberikan apapun yang kalian butuhkan. Tanah, emas, apapun yang kalian inginkan. Gadis seelok Sulastri tak layak hidup dalam kekurangan. Suasana langsung hening. Sulastri menggigit bibirnya. Tangannya yang menggenggam erat, pangkuannya gemetar. Ia melirik ayahnya, berharap pria tua itu akan mengerti tanpa ia harus mengucapkan sepatah kata pun. Pak Raharjo terbatuk pelan, merasakan tatapan putrinya yang memohon. Namun menolak pria seperti Ki Jagat bukanlah hal mudah. Itu sama saja dengan mencari masalah besar. Terima kasih atas kebaikan hati Ki Jagat. Pak Raharjo mencoba tersenyum, namun bibirnya terasa kaku. Namun maafkan kami Ki, Sulastri sudah memiliki pilihan sendiri. Mata Ki Jagat menyipit. Senyum yang tadi menghias bibirnya perlahan memudar. Apa maksudmu Pak Raharjo? Apakah gadis ini sudah dijanjikan kepada orang lain? Suaranya tetap tenang, tetapi ada nada mengancam yang terselubung. Sulastri sudah memilih pemuda desa, namanya Wiryo, petani yang sering berjualan di pasar Ki. Pak Raharjo berkata dengan nada rendah, tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Ruangan itu langsung terasa lebih panas. Ki Jagat mengangkat dagunya, menatap Sulastri dengan tatapan penuh kemarahan dan penghinaan. Wiryo? Seorang bocah petani miskin itu? Tanya Ki Jagat, suaranya kini lebih keras. Apa yang bisa dia berikan padamu, gadis goblok? Wajah Sulastri memerah, tetapi ia menunduk, menolak menatap mata pria itu. Keberaniannya bangkit. Cinta dan ketulusan Ki, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar jawaban itu, Ki Jagat berdiri dengan kasar, membuat kursi tempatnya duduk bergeser ke belakang. Para pelayan yang membawa barang-barang seserahan pun terdiam kaku, menahan nafas. Ki Jagat melayangkan tatapan tajam pada Pak Raharjo. Apakah ini keputusanmu, Pak Raharjo? Menolak lamaranku dan merendahkan martabatku di depan umum? Maafkan kami Ki Jagat, ini bukan soal martabat, tetapi soal kebahagiaan anak saya, jawab Pak Raharjo dengan suara bergetar. Tatapan Ki Jagat berubah gelap. Ia berbalik dan melangkah keluar, tanpa berkata apa-apa lagi. Para pelayannya tergopoh-gopoh mengikuti, meninggalkan seserahan itu begitu saja di lantai. Namun sebelum keluar dari pekarangan, Ki Jagat berhenti sejenak, menatap lurus ke arah pintu rumah Sulastri dengan mata penuh kebencian. Kalau begitu, kalian tidak tahu apa yang akan kalian hadapi. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis sepertimu direndahkan dengan menikahi petani miskin itu. Aku akan membuat kalian menyesal. Lihat saja, ancamnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan keluarga Sulastri yang terdiam ketakutan. Waktu berlalu. Malam itu suasana rumah Sulastri tidak lagi tenang. Ayah dan ibunya tidak bisa tidur, gelisah dengan ancaman yang dilontarkan Ki Jagat. Sulastri sendiri merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering, seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Tepat tengah malam, ketika semuanya sudah berusaha untuk tidur, terdengar suara aneh dari halaman rumah. Suara gemerisik, seperti langkah kaki yang menyeret di tanah. Sulastri yang setengah terjaga membuka mata dan mendengar suara itu dengan jelas. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia perlahan bangkit, berjalan pelan ke arah jendela. Ketika ia menyingkap sedikit tirai jendela, nafasnya terhenti. Di halaman, ia melihat sosok pria tinggi dengan pakaian serba hitam berdiri diam di bawah pohon mangga tua. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan gelap dengan mata merah yang bersinar tajam. Dada Sulastri berdegup kencang. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah jendela tempat Sulastri berdiri. Bibirnya yang tak terlihat bergerak-gerak, mengeluarkan suara berbisik yang membawa hawa dingin ke seluruh ruangan. Kau akan jadi milikku, tak ada yang bisa menolakku. Sulastri mundur, hatinya dipenuhi rasa takut yang membekukan. Sosok itu perlahan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Sulastri yang terjatuh di lantai dengan tubuh gemetar. Ia tahu ancaman Ki Jagat bukan hanya sekedar omong kosong. Pria itu akan melakukan apapun, bahkan menggunakan kekuatan gaib untuk mendapatkannya.
Dan malam itu, teror pertama dimulai. Di sisi lain, Ki Jagat tak tinggal diam setelah lamarannya ditolak. Amarahnya berkobar bagai api yang membakar hati, mengikis habis kesabarannya. Tidak ada yang boleh menolak keinginannya, apalagi seorang gadis desa seperti Sulastri. Dengan dendam yang berkobar, Ki Jagat mengunjungi sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Tempat itu tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin yang sudah berusia ratusan tahun, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani memasukinya. Nyai Murni, dukun tua yang tinggal di gubuk tersebut, dikenal sebagai sosok yang menguasai berbagai ilmu hitam. Meskipun wujudnya terlihat rapuh, dengan punggung yang sedikit membungkuk dan rambut panjang yang beruban, ada aura gelap yang menyelimuti sekitarnya. Orang-orang menghindari gubuk ini seperti menghindari penyakit mematikan. Malam itu Ki Jagat duduk bersila di hadapan Nyai Murni. Sementara perempuan tua itu memutar-mutar boneka kecil dari kayu cendana di tangannya. "Jadi kau ingin menundukkan gadis itu?" tanya Nyai Murni dengan suara serak yang terdengar bagai desis ular. Mata tuanya berkilat, menatap lurus ke dalam mata Ki Jagat. "Iya Nyai, aku ingin dia meninggalkan pemuda itu dan datang padaku dengan sukarela," jawab Ki Jagat. "Aku tak peduli berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, lakukan apapun yang kau perlukan." Nyai Murni tersenyum tipis. Bibirnya menyeringai, menampakkan deretan gigi kuning yang jarang-jarang. Ia mengambil sehelai rambut hitam panjang dari kantongnya, rambut milik Sulastri, yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh anak buah Ki Jagat secara diam-diam ketika gadis itu sedang lewat di pasar, sedang menawar sayuran. Dan singkatnya rambut itu ia lilitkan pada boneka kayu, lalu ia menutup boneka tersebut dengan kain hitam legam yang dipenuhi raja-raja aneh. "Jika itu yang kau inginkan, baiklah," gumam Nyai Murni. Ia lalu menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra-mantra. Asap kemenyan berwarna keabuan melayang ke udara, membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang mengelilingi boneka kecil itu. "Mulai malam ini, jiwanya akan terikat. Kau akan lihat bagaimana ia tersiksa sampai ia tak punya pilihan selain menyerahkan dirinya padamu." Malam pertama, Sulastri mulai merasakan efeknya. Di kamarnya yang kecil dan sederhana, ia tertidur dengan gelisah. Tiba-tiba di tengah malam, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang melilit seluruh badannya. Ia bermimpi berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang mencakar langit. Dari kegelapan, seekor ular hitam besar muncul. Tubuhnya melingkar mengelilingi Sulastri. Lilitannya semakin erat, hingga ia hampir tak bisa bernafas. Ular itu mendesis. Matanya merah menyala, menatap lurus ke dalam mata Sulastri yang dipenuhi ketakutan. Ketika ia terbangun, Sulastri terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun ketika ia mencoba duduk, ia merasakan ada bekas lebam melingkar di sekujur tubuhnya, seperti bekas lilitan ular yang nyata. Ia berusaha tenang, menganggap itu hanya mimpi buruk belaka. Namun, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Dan ini baru awal dari teror yang panjang. Pada malam kedua, Sulastri merasakan hawa aneh yang berputar-putar di sekeliling kamarnya. Angin dingin berhembus pelan dari arah cermin tua di sudut ruangan. Awalnya ia tidak memperhatikan cermin itu, tetapi entah kenapa malam itu bayangannya tampak berbeda. Ketika ia mendekat, bayangan di cermin perlahan berubah. Wajahnya sendiri memudar, berganti dengan sosok pria berwajah Ki Jagat yang tersenyum sinis. Matanya bersinar dengan kebencian, bibirnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu tanpa suara. Sulastri menjerit, terjatuh ke belakang. Namun ketika ia menoleh kembali, cermin itu kembali memperlihatkan bayangan dirinya. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Bayangan Ki Jagat telah hilang, tetapi ketakutannya semakin nyata. Malam-malam berikutnya, keadaan Sulastri semakin memburuk. Rambutnya mulai rontok, helai demi helai jatuh ke lantai setiap kali ia menyisirnya. Kulitnya tampak pucat, matanya cekung seolah tidak pernah tidur. Tubuhnya semakin kurus,
dan ia merasa energi hidupnya disedot sedikit demi sedikit. Namun yang paling mengerikan adalah sosok bayangan yang mulai muncul di sudut kamarnya setiap malam. Sosok itu tampak besar, berwujud pria tinggi dengan bahu yang lebar, tetapi wajahnya bukan wajah manusia biasa. Wajah sosok itu tampak seperti perpaduan manusia dengan hewan buas. Mulutnya lebar, dipenuhi taring-taring tajam. Matanya merah menyala dan hidungnya mencuat seperti moncong serigala. Ketika Sulastri terbangun di tengah malam, ia akan melihat sosok itu berdiri di sana, hanya menatapnya. Setiap kali ia mencoba berteriak, sosok itu akan perlahan mendekat, dan suara Sulastri seakan tercekik, hilang ditelan ketakutan yang begitu mencekam. Sosok itu akan terus mendekat sampai ia bisa merasakan hembusan nafasnya yang panas di wajahnya. Bau busuk darah dan daging yang membusuk memenuhi udara. Singkat cerita, pada malam kelima, teror mencapai puncaknya. Sulastri terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuh. Ia mendengar sesuatu menggaruk-garuk dinding kamarnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Seperti ada cakar besar yang mencoba merobek dinding. Suara itu berhenti, dan dari arah kegelapan, muncullah bayangan hitam besar yang merayap di dinding. Wujudnya bukan lagi sosok manusia, tetapi makhluk berkepala kambing dengan tanduk melengkung yang besar. Matanya berwarna merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang dalam, penuh kebencian. "Kau sekarang menjadi milik Ki Jagat." Suaranya bergema di kepala Sulastri, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia tak bisa bergerak, kakinya kaku seolah terpaku di tempat. Dan ketika makhluk itu melompat ke arahnya, mencakar wajahnya dengan kuku tajam yang panjang, ia menjerit ketakutan. Hanya untuk terbangun dan menyadari bahwa semua itu terjadi dalam pikirannya. Tapi luka-luka di wajahnya nyata. Bekas cakaran itu memerah, membara seolah dicap oleh api neraka. Sulastri tahu jika ini terus berlanjut, nyawanya bisa hilang. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Makhluk-makhluk itu hanya akan semakin kuat. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah menyerahkan diri pada orang yang mengirimkan mereka, yakni Ki Jagat. Kabar tentang keadaan Sulastri menyebar cepat seperti api yang membakar sekam. Gadis yang dulu dikenal sebagai kembang desa, cantik, anggun, dan penuh keceriaan, kini berubah menjadi bayangan dirinya yang hancur dan merana. Tubuhnya yang dulu sintal, kini kurus kering. Mata bulat indahnya tampak cekung dan penuh kelelahan. Penduduk desa mulai berbisik-bisik di pasar, di balai desa, dan bahkan di pematang sawah. Mereka berkata, "Gadis itu sepertinya terkena guna-guna, atau mungkin kutukan. Kasihan sekali Sulastri. Dan apakah ini perbuatan seseorang yang menginginkannya?" Namun yang paling terpukul adalah Wiryo. Pemuda yang dikenal sebagai pria paling tampan dan pekerja keras di desa itu, kini merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Setiap malam, ia merawat Sulastri dengan sabar, bersama bapak dan ibunya, mengompres dahinya yang panas dan berusaha membuatnya makan, walau hanya sedikit. Tapi keadaan tidak membaik, malah semakin parah. Sulastri yang dulu lemah lembut, kini sering memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Wajah cantiknya kerap berubah menyeramkan, dengan bibir menyeringai penuh kebencian, membuat Wiryo terkesiap ketakutan. "Pergi kau Wiryo!" teriak Sulastri pada suatu malam. Matanya berkilat-kilat penuh kemarahan. Ia mendorong Wiryo hingga terjatuh ke lantai. "Aku tak butuh kau, pergi sekarang!" Suaranya berat dan serak, bukan suara lembut Sulastri yang biasanya. Seolah-olah ada makhluk lain yang merasuki tubuhnya. "Sulastri, aku ini Wiryo, kekasihmu," ujar Wiryo pelan. Matanya berkaca-kaca menatap wanita yang ia cintai dengan segenap jiwa. Ia berusaha bangkit dan mendekati Sulastri lagi, mencoba menggenggam tangannya yang kurus. "Apa kau tak ingat aku?" Namun Sulastri menatapnya dengan kebencian yang mencekam. "Kau bukan siapa-siapa. Aku milik Ki Jagat." Suara itu bukan lagi suara Sulastri. Terlalu dalam, terlalu parau, seperti suara dari lubuk neraka. Wiryo mundur ketakutan. Matanya melebar saat melihat perubahan yang mengerikan pada wajah Sulastri.
wajah kekasihnya memucat. Matanya menyala merah, dan di sekitar bibirnya muncul semburat hitam pekat seperti racun yang merayap dari dalam tubuhnya. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Wiryo. Nafasnya tersengal-sengal. Ia merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan lagi Sulastri yang ia kenal. Apa yang terjadi pada gadis yang begitu dicintainya? Malam itu saat Wiryo berusaha menenangkan Sulastri, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba lampu minyak di ruangan redup. Api kecil yang menerangi kamar berpendar lemah. Seakan ada tangan tak terlihat yang memadamkannya perlahan. Udara berubah dingin. Dan di sudut kamar, bayangan-bayangan mulai bergerak. Bayangan itu membentuk sosok-sosok hitam yang melayang-layang dengan mata merah menyala. Jumlahnya ada 3, melayang di sekeliling Sulastri yang tertawa cekikikan tanpa alasan. Sulastri tertawa. Suara cekikikan yang melengking tinggi dan membuat bulu kuduk Wiryo meremang. "Wiryo, kau ingin kembali? Kau tidak akan pernah bisa mendapatkanku. Selamanya aku sudah miliki jagat. Dia yang memiliki jiwaku." Tiba-tiba salah satu bayangan itu merangkak ke arah Wiryo, seperti kabut pekat yang membentuk bayangan tangan-tangan panjang dan kurus. Wiryo tersentak mundur. Kakinya tersandung dan ia jatuh terduduk. Tangannya gemetar saat bayangan itu mendekat, memperlihatkan wajah yang menakutkan, tak berbentuk. Hanya sekumpulan kegelapan dengan mata merah dan mulut yang lebar penuh taring-taring runcing. Sosok itu menyeringai. Tangannya yang panjang dan kurus mencengkram udara di depan wajah Wiryo, seolah-olah ingin mencekiknya. "Pergilah dari sini," desi sosok itu. Suaranya menggema dalam kepala Wiryo. "Pergi, atau kau akan mati." Wiryo memejamkan mata, berdoa dengan panik, mencoba mengusir ketakutan yang melumpuhkannya. Ketika ia membuka mata lagi, sosok-sosok itu lenyap, menghilang ke dalam bayangan gelap di sudut-sudut kamar. Tapi Sulastri masih berdiri di sana, tertawa sinis dengan suara yang bukan miliknya. Dan yang lebih mengejutkan, bibirnya bergerak mengucapkan nama yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan. "Ki Jagat, datanglah padaku, bawalah aku pergi darinya." Wiryo merasakan jantungnya serasa terhenti. Mata Sulastri yang dulu penuh cinta, kini hanya menunjukkan kebencian. Perempuan yang ia cintai kini seolah telah berubah menjadi boneka tak bernyawa yang dikuasai oleh kehendak jahat orang lain. Dan yang lebih menyakitkan adalah, meskipun ia tahu ini semua adalah pengaruh guna-guna, ia mulai merasa tidak berdaya. Ia hanya bisa menatap Sulastri dari kejauhan, merasakan cinta mereka yang dulu begitu kuat, kini direnggut secara perlahan-lahan oleh kekuatan gelap yang tidak kasat mata. Hari-hari berlalu dan keadaan Sulastri semakin buruk. Di siang hari, ia terdiam tanpa bicara, menatap kosong keluar jendela, seolah menunggu seseorang. Malam hari, ia berubah menjadi sosok yang liar, penuh amarah, berteriak-teriak memanggil nama Ki Jagat, dan mendorong siapapun yang mencoba mendekatinya. Wiryo mencoba bertahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua bisa diakhiri. Tapi di dalam hati, ia mulai goyah. Setiap kali Sulastri memakinya, setiap kali ia melihat bayangan hitam yang muncul di sudut kamar, ia merasa bagian dari dirinya hancur perlahan. Pada suatu malam, ketika bulan penuh menggantung di langit desa yang gelap, Sulastri tiba-tiba menghilang. Wiryo yang sudah kelelahan menemukan pintu rumah terbuka lebar, dan di halaman Sulastri berdiri dengan tatapan kosong menghadap jalan desa. Wiryo berlari keluar mencoba mengejarnya bersama orang tuanya, tapi Sulastri menoleh, dan kali ini yang menatapnya bukanlah Sulastri yang ia kenal. Wajah gadis itu mengerikan, matanya hitam sepenuhnya, bibirnya membiru, dan dari dalam mulutnya terdengar suara yang dalam dan menggelegar. "Aku sudah menunggu. Datanglah padaku, Ki Jagat." Dan sebelum Wiryo sempat meraih tangan Sulastri, ia melihat bayangan gelap itu lagi. Sosok tinggi dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala, berdiri di belakang Sulastri. Sosok itu merentangkan tangannya dan perlahan tubuh Lastri
melayang ke udara, seolah direngkuh oleh bayangan tak kasat mata yang membawa pergi gadis yang dicintai Wiryo jauh dari jangkauannya. Tidak! Wiryo berteriak. Air matanya mengalir, namun bayangan itu hanya tersenyum, memperlihatkan deretan taring tajamnya, sebelum lenyap bersama tubuh Sulastri ke dalam kegelapan malam. Cinta mereka kini terkoyak sepenuhnya oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Setelah berminggu-minggu terombang-ambing dalam keputusasaan, akhirnya suatu malam, saat Wiryo duduk sendirian di ambang pintu rumah yang gelap, ia merasakan ada kekuatan di dalam dirinya yang seakan mendorongnya untuk tidak menyerah. Sulastri mungkin tidak lagi mengingatnya. Mungkin ia telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh Ki Jagat dan guna-gunanya. Tetapi cintanya pada gadis itu masih sama kuatnya. Dengan tekad yang sudah bulat, ia memutuskan untuk mencari bantuan, tidak hanya dari manusia biasa, tapi dari seseorang yang benar-benar memahami dunia spiritual. Pikirannya tertuju pada satu nama, Simbah Kasan, seorang kiai sepuh yang tinggal jauh di puncak bukit yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang alim. Mbah Kasan bukan kiai biasa. Beliau dikenal memiliki kemampuan batin yang mendalam, dan banyak orang dari desa-desa sekitar sering datang untuk meminta nasihat dan perlindungan dari segala macam ilmu hitam. Dengan hati penuh harapan, Wiryo menempuh perjalanan jauh menuju rumah Mbah Kasan. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus melewati hutan lebat dan jalan setapak yang terjal, di mana suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap kerap kali muncul dari sudut matanya. Beberapa kali ia merasa seperti diikuti, seperti ada sosok yang tak kasat mata menatapnya dengan kebencian dari balik pepohonan. Tapi ia terus melangkah, menolak untuk menyerah pada rasa takutnya. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya ia tiba di rumah kayu kecil yang terletak di puncak bukit. Rumah itu sederhana, tetapi dari balik pintu yang terbuka, tampak pancaran cahaya kuning yang hangat, seolah-olah menyambut siapapun yang datang dengan niat baik. Mbah Kasan, seorang lelaki tua berwajah teduh dengan janggut putih yang panjang, sedang duduk di serambi rumahnya. Melihat kedatangan Wiryo, ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu bahwa pemuda itu akan datang mencarinya. "Cah bagus, aku tahu alasanmu datang ke sini," kata Mbah Kasan lembut. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Jiwamu penuh luka dan hatimu terbungkus amarah. Namun ketahuilah, melawan ilmu hitam bukanlah perkara mudah. Kekuatan kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya yang lebih terang. Dan untuk itu, kau harus memurnikan dirimu terlebih dahulu." Wiryo tertegun, tetapi ia mengangguk. "Saya akan melakukan apapun, Mbah. Tolong Sulastri. Dia sudah tidak seperti dirinya lagi. Guna-guna Ki Jagat telah menghancurkan dirinya." Mbah Kasan menatap Wiryo lama sebelum menghela nafas dalam. Guna-guna yang menjerat gadis itu sangat kuat. Ini bukan sekedar guna-guna biasa. Ini adalah ikatan hitam yang melibatkan bantuan makhluk-makhluk gaib yang menuntut tumbal. Dibutuhkan lebih dari sekedar doa biasa untuk memutus ikatan itu. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Wiryo penuh harap. Kiai sepuh itu bangkit perlahan. Tubuhnya yang rapuh bergerak anggun saat ia melangkah masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain putih. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan beberapa benda, seuntai tasbih. Tasbih yang terbuat dari biji-bijian kayu. Seolah butir-butir tasbih itu menyala dari dalam. "Kita akan memulai dengan membersihkan jiwamu terlebih dahulu, anak muda," kata Mbah Kasan dengan tegas. "Kau harus menjalani puasa mutih selama 3 hari tanpa makan apapun, kecuali nasi putih dan air saat berbuka, dan tanpa tidur di malam hari. Kau juga harus bermeditasi di dekat sumber air suci di hutan ini setiap malam, agar jiwamu menjadi lebih kuat, nak.
Hanya dengan hati yang bersih, kau bisa melawan kekuatan hitam itu. Wiryo mengangguk, menerima tasbih dari tangan Mbah Kasan. Saya siap, Mbah. Demi Sulastri saya akan lakukan apapun. Malam pertama riadoh, Wiryo pergi ke hutan di belakang rumah Mbah Kasan, mencari sumber air yang tersembunyi di tengah pepohonan. Hutan itu gelap dan sunyi, tetapi ia merasakan ketenangan yang aneh saat mendekati sumber air kecil yang mengalir jernih di tengah bebatuan. Ia duduk di tepi air, menghadap ke arah barat dan mulai melantunkan doa-doa dengan tasbih yang diberikan Mbah Kasan. Namun, begitu matahari terbenam, kegelapan hutan mulai berubah. Bayangan-bayangan di sekelilingnya tampak bergerak, dan suara gemerisik daun seperti berbisik-bisik mengucapkan sesuatu. Wiryo merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sepasang mata merah menyala, muncul dari kegelapan, menatapnya penuh kebencian. Sosok-sosok itu melayang-layang di atas tanah, tidak menyentuh bumi. Dengan tubuh yang hitam pekat seperti asap tebal, tangan-tangan panjangnya merentang ke arah Wiryo. Jari-jarinya yang panjang dan kurus seperti hendak meraih lehernya. Wiryo memejamkan mata, merasakan ketakutan menjalar di setiap inci tubuhnya. Namun ia teringat pesan Mbah Kasan, jangan goyah, hati yang murni adalah pelindungmu. Ia terus melantunkan doa dengan sepenuh hati, tangannya mencengkeram tasbih erat-erat, menyebut nama Tuhan. Suara lirih doanya menjadi lebih keras, mengisi udara malam yang dingin. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Sosok hitam itu mengerang. Suaranya seperti lolongan ribuan ruh yang terperangkap. Tubuhnya bergetar hebat, dan perlahan-lahan cahaya dari tasbih yang digenggam Wiryo mulai memancar, menyinari sekitarnya. Sosok itu mundur, menjerit kesakitan, lalu lenyap ke dalam kegelapan hutan, seolah tertelan oleh bayangan pepohonan yang bergerak. Malam-malam berikutnya, Wiryo terus menjalani riadoh dengan ketekunan. Setiap malam, ia merasa kekuatannya bertambah, dan suara-suara gaib yang mengintainya semakin menjauh, tak lagi berani mendekat. Hingga pada malam ketiga, saat Wiryo merasa benar-benar siap, Mbah Kasan datang menemuinya di sumber air, membawa keris kecil yang berkilau aneh itu. Waktunya telah tiba, Wiryo, kata Mbah Kasan pelan, matanya penuh keseriusan. Kita akan menghadapi Nyai Murni, dukun yang telah mengirimkan guna-guna ini. Kau harus kuat, karena malam ini adalah puncak dari pertarungan. Jika kita menang, Sulastri akan terbebas. Tapi jika kita kalah... Wiryo menatap Mbah Kasan tanpa gentar. Kita tidak akan kalah, Mbah. Saya akan berjuang demi Sulastri sampai titik darah penghabisan. Setelah usaha keras yang dilakukan oleh keluarga Sulastri, Sulastri kembali ke rumahnya. Namun kondisinya masih sama, masih tergila-gila dengan Ki Jagat. Dan di malam purnama, bulan yang bulat sempurna bersinar redup di langit, menyinari desa yang tampak mencekam. Angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam rumah Sulastri, suasana dipenuhi oleh aroma dupa suci yang menyebar dari sebuah bakaran kecil di tengah ruangan. Mbah Kasan dan Wiryo duduk di sekelilingnya, berhadapan dengan tubuh Sulastri yang terbaring lemah di atas dipan kayu. Cahaya dari api lampu tempok di sekeliling mereka bergetar lembut, seolah-olah ragu antara menyala atau padam. Kita mulai sekarang, ujar Mbah Kasan dengan suara mantap. Ia mengambil segenggam kemenyan dan melemparnya ke dalam bara api, menciptakan asap tebal yang membumbung ke udara. Wiryo dengan wajah penuh ketegangan, memegangi tasbih di tangannya, menggumamkan doa-doa yang telah diajarkan Mbah Kasan. Saat mereka mulai melafalkan ayat-ayat suci, tubuh Sulastri yang semula diam tiba-tiba bergetar. Dari mulutnya suara erangan rendah terdengar, berubah menjadi tawa nyaring yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Mata Sulastri terbuka lebar, bola matanya memutih tanpa iris, hanya menyisakan kekosongan yang menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Kalian berdua bodoh, tidak ada yang bisa melawan aku, Sulastri berbicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Suara itu berat dan menggema, penuh ancaman dan kesadisan. Tangan-tangan Sulastri mencakar-cakar udara, mencoba melepaskan diri dari ikatan yang menahannya. Wajahnya berubah menakutkan, kulitnya mengelupas dan matanya menghitam, seakan sesuatu dari dalam dirinya berusaha keluar.
Ini bukan dia, gumam Wiryo, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah melihat wanita yang dicintainya berubah menjadi sosok mengerikan. Ia mencengkeram tasbihnya semakin kuat, terus melafalkan doa dengan penuh harap dan keteguhan. Bakasan tidak menunjukkan ketakutan. Wajahnya tetap tenang meskipun tubuh Sulastri mulai melompat-lompat seperti ikan yang terjerat jaring. "Teruskan Wiryo, jangan berhenti," serunya. Ia kemudian menghunus keris kecil yang dipenuhi raja-raja kuno dan mengarahkannya ke tubuh Sulastri. "Dengan izin Allah, aku memerintahkanmu." "Roh jahat, kau keluar dari tubuh ini!" teriak Bakasan. Ia menyentuhkan ujung keris pada kening Sulastri, tepat di titik di mana kulitnya terlihat membiru. Sulastri berteriak keras. Suaranya melengking seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa. Tubuhnya melenting ke atas, tangan dan kakinya mencakar udara, tapi kemudian punggungnya jatuh dengan suara berdebam keras. Bum! Dari mulutnya keluar busa hitam pekat, disertai suara geraman yang menggetarkan dinding ruangan. Di saat yang sama, jauh di ujung desa, Nyi Murni sang dukun sakti yang telah mengirimkan guna-guna ini merasakan sakit luar biasa di dadanya. Ia merintih kesakitan, matanya memerah seperti bara, seolah ada sesuatu yang merobek jiwanya dari dalam. "Tidak mungkin, mereka tidak bisa," pekiknya. Nafasnya tersengal, suara serak dan penuh amarah. Ia mencengkeram dada kirinya, merasa semakin tersengal-sengal untuk bernafas. Kekuatan gaib yang ia gunakan untuk mengikat Sulastri kini berbalik menyerangnya, memutuskan jalinan hitam yang ia anyam dengan susah payah. Di sisi lain, Ki Jagat yang telah mengetahui rencana pemutusan guna-guna ini tidak tinggal diam. Ia membawa beberapa anak buahnya bergegas menuju ke rumah Sulastri. "Hentikan mereka. Jika guna-guna ini putus, aku akan kehilangan segalanya," geramnya. Wajahnya merah padam, penuh kemarahan. Dengan golok besar di tangannya, ia menerobos pintu depan rumah Sulastri bersama para pengikutnya. Saat Ki Jagat mendobrak masuk, ia melihat pemandangan mengerikan. Sulastri tengah melayang di udara, matanya memutih sepenuhnya, dan di sekelilingnya berputar bayangan-bayangan hitam yang meliuk-liuk seperti ular. Bakasan berdiri di depannya, memegang keris kecil yang memancarkan cahaya terang. Wiryo dengan tubuh penuh peluh terus menggumamkan doa-doa, menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya. "Kalian berani melawanku?" raung Ki Jagat, mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Namun sebelum ia sempat melangkah, tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Ia merasakan ada sesuatu yang mengikat kakinya, mengunci tangannya, seolah-olah udara di sekitarnya berubah menjadi rantai-rantai tak kasat mata yang mencekik setiap sendinya. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku mengusir kekuatan hitam ini," seru Bakasan lantang. Ia menusukkan keris ke arah bayangan yang melingkari Sulastri, dan pada saat yang sama, cahaya api di lampu teplok di ruangan itu pun ikut padam. Tiba-tiba ruangan itu diliputi kegelapan total. Hanya terdengar jeritan mengerikan dari Sulastri, disusul dengan suara seperti sesuatu yang pecah, seperti kaca yang hancur berkeping-keping. Ketika cahaya dari api lampu teplok kembali menyala, bayangan hitam yang merasuki Sulastri lenyap, dan tubuh gadis itu jatuh ke lantai dengan lembut. "Alhamdulillah, guna-gunanya hancur," gumam Wiryo dengan nafas terengah. Air matanya mengalir deras. Sulastri kini terbaring lemah, tapi ia kembali seperti dirinya semula. Kulitnya yang semula menghitam kini terlihat normal, meskipun wajahnya masih tampak pucat. Sementara itu, di sudut ruangan, Ki Jagat berdiri dengan mata terbelalak. Tubuhnya bergetar hebat, dan ketika ia mencoba mengangkat goloknya lagi, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku, wajahnya membiru, dan dari mulutnya keluar suara erangan rendah. Apa yang... Gumamnya ketakutan. Di dalam mulutnya sesuatu yang mengerikan mulai keluar. Ratusan serangga kecil, seperti lipan dan kelabang merayap keluar, merayap di wajahnya, menutupi matanya, hidungnya, hingga seluruh tubuhnya. Ki Jagat jatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat-geliat dengan serangga yang mengalir keluar seperti darah kotor. Ia mengerang kesakitan, dan detik demi detik, tubuhnya perlahan mengering seperti daun yang layu. Keesokan harinya, Nyai Murni ditemukan tewas di rumahnya sendiri.
Tubuhnya kaku, menghitam, dan mengering seperti kayu yang terbakar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah ia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Sulastri dan Wiryo akhirnya bisa bersama lagi, tetapi bayang-bayang kegelapan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Trauma yang mendalam tertanam di hati mereka, mengingatkan bahwa kekuatan hitam mungkin bisa memberi keinginan sesaat, tetapi pada akhirnya harga yang harus dibayar selalu terlalu mahal. Guna-guna dan kekuatan gelap mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan keinginan sesaat, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Kebenaran, ketulusan, dan iman akan selalu menang melawan kejahatan, bahkan yang tersembunyi dalam bayangan paling gelap. Selesai. Semoga terhibur teman-teman. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.